152 dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya bermaksud untuk menjelaskan tentang modul ajar pembelajaran akidah akhlak di madrasah, yang mana materinya tentang qada dan qadar dengan pertemuan ketiga. Baik, langsung saja untuk yang pertama itu identitas modul. Nama penyusun wilayah ini, instansi terkait MTSN 9 Agam, kemudian tahun ajaran 2023-2024, kemudian satuan pendidikan Madrasah Sanawiyah. Untuk elemen akidah akhlak kelas 9 semester genap dengan alokasi 2 JP atau 1 kali pertemuan dengan waktu 80 menit. Kemudian target peserta didik yaitu peserta didik reguler. Untuk yang kedua itu model pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan model discovery learning, yang mana discovery learning ini adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang akan bermanfaat bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa depan yang akan datang. Kemudian model discovery learning adalah model pembelajaran yang mengedepankan pengembangan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah dan juga menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari ide-ide baru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi alasan saya mengambil model pembelajaran ini yaitu karena saya rasa model pembelajaran discovery learning ini cocok untuk peserta didik kelas 9 MTSN semester genap. Kemudian untuk yang ketiga itu metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran di sini yang saya gunakan yaitu diskusi. Peserta didik mendiskusikan tentang contoh-contoh permasalahan tentang qada dan qadar. Ada juga latihan dan tanya jawab. Kemudian kalau untuk makalah ini digunakan untuk pertemuan pertama dan yang kedua. Sedangkan pada model pembelajaran kali ini saya mengambilnya untuk pertemuan ketiga, jadi menggunakan diskusi, latihan, dan tanya jawab. Lalu untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasud, tasamuh, wa ibtikar. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan yaitu media seperti laptop, LCD proyektor, LKPD atau lembaga kerja peserta didik, kertas, spidol, sumber belajar seperti buku bacaan dan YouTube. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian qada dan qadar, menunjukkan dalil tentang qada dan qadar, mengidentifikasi macam-macam takdir dan mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Nah, adapun untuk menjelaskan pengertian, menunjukkan dalil dan mengidentifikasi macam-macam itu sudah dibahas pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan ketiga ini berfokus pada contoh-contoh takdir. Dan untuk capaian pembelajaran yaitu menganalisis pengertian, dalil atau bukti, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan mengomunikasikan hasil analisis contoh beriman kepada qada dan qadar. Untuk KTP atau kriteria ketentuan tujuan pembelajaran, itu yang pertama mencermati dan mengamati teks tentang memperkuat keyakinan beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mendiskusikan pengertian, dalil atau bukti, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh takdir serta mengomunikasikan contoh-contoh beriman kepada qada dan qadar. Untuk yang ketiga, membuat kesimpulan tentang pengertian, dalil atau bukti, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar, mengidentifikasi contoh-contoh takdir serta mengomunikasikan contoh-contoh beriman kepada qada dan qadar. Untuk yang keempat, KTP yang keempat yaitu menyajikan hasil diskusi berupa presentasi tentang pengertian, dalil atau bukti, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh takdir serta mengomunikasikan contoh-contoh beriman kepada qada dan qadar. Untuk yang selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Memahami bahwa dengan mempelajari pengertian, dalil atau bukti, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar, mengidentifikasi contoh-contoh takdir serta mengomunikasikan contoh-contoh beriman kepada qada dan qadar dapat memperkuat keimanan kepada qada dan qadar. Untuk yang selanjutnya itu pertanyaan pemantik.
ada dua. Yang pertama itu bagaimana pendapat peserta didik jika ada yang beranggapan bahwa semua yang akan terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua yaitu bagaimana pendapat peserta didik jika ada yang beranggapan bahwa tidak perlu adanya ikhtiar dan doa karena tidak akan dapat merubah takdir. Jadi di sini dua pertanyaan ini dimaksudkan untuk membangkitkan rasa penasaran peserta didik dan rasa ketertarikannya tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu persiapan pembelajaran. Yang pertama, pendidik menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, pendidik menyiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, pendidik menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang keempat, pendidik menyusun instrumen asesmen yang digunakan. Untuk poin yang selanjutnya itu asesmen. Adapun asesmen yang saya gunakan di sini ada 4. Yang pertama, penugasan berupa mengumpulkan berita atau gambar atau artikel sesuai dengan materi ajar, yaitu pada dan pada. Yang kedua, observasi, mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat yang pertama, kejelasan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Yang kedua, keaktifan dalam berdiskusi. Dan yang ketiga, kejelasan dan kerapian resume atau presentasi. Yang selanjutnya itu portofolio, membuat paparan tentang materi ajar beserta contoh-contoh. Untuk asesmen yang terakhir itu tes tulis dan tes lisan. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan dengan alokasi 15 menit dengan rincian. Yang pertama, pendidik mengucapkan salam, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar mereka. Kedua, pendidik meminta ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, pendidik mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil nama peserta didik satu persatu. Yang keempat, pendidik menyampaikan tema pembelajaran hari ini, kemudian mengaitkannya dengan materi pembelajaran sebelumnya. Yang kelima, pendidik menyampaikan tujuan dari pembelajaran terkait materi. Yang keenam, pendidik mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan pemantik yang kami sebutkan tadi. Yang ketujuh, pendidik memberikan cerita singkat terkait materi yang akan dipelajari, sehingga peserta didik mendapatkan hikmah dan motivasi serta mengetahui pentingnya pembelajaran materi yang akan dibahas. Yang kedelapan, pendidik meminta peserta didik untuk menyiapkan buku dan alat belajarnya untuk mencatat kegiatan bagian-bagian yang dirasa perlu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu pendidik menyiapkan proyektor dan laptop untuk menampilkan PPT yang berisi tentang foto dan materi, mengajarkan contoh kadar dan kadar. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini dengan alokasi 15 menit dengan rincian. Yang pertama, pendidik menampilkan foto-foto terkait dengan materi contoh kadar dan kadar. Yang kedua, pendidik meminta pendapat peserta didik terkait foto-foto tersebut, bagian mana yang dimasuk ke dalam contoh kadar dan bagian mana yang termasuk ke dalam contoh kadar. Yang ketiga, pendidik mengulas pendapat yang telah disampaikan oleh peserta didik. Yang keempat, pendidik menjelaskan gambar tersebut dan materi. Selanjutnya, yang kelima, pendidik meminta peserta didik untuk menuliskan contoh kadar-kadar yang lainnya di kertas satu lembar. Yang keenam, pendidik meminta peserta didik mengumpulkan tugas tersebut ke depan. Yang ketujuh, pendidik mengambil secara acak tugas tersebut dan meminta peserta didik yang bersangkutan untuk menjelaskan alasannya ke depan. Yang kedelapan, pendidik meminta tanggapan dari peserta didik yang lainnya terhadap tugas yang dijelaskan oleh peserta didik tadi. Yang terakhir pada kegiatan inti yaitu pendidik memberikan penguatan atau meluruskan tanggapan dan penjelasan dari peserta didik yang disuruh ke depan tadi. Nah, kemudian untuk kegiatan penutup dengan alokasi 15 menit dengan rincian. Yang pertama, pendidik bersama peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang kedua, pendidik memberikan tugas di rumah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, pendidik memberikan pesan moral terkait dengan materi. Yang keempat, pendidik mengakhiri pembelajaran dengan membaca dan mengucapkan salam. Kemudian kita masuk pada pengayaan. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi dan mengembangkan potensinya secara maksimal, yang diberikan dalam bentuk tugas portofolio. Kemudian remedial. Remedial ini berguna untuk peserta didik yang kurang memahami materi pembelajaran. Kegiatan remedial ini diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka yang kesulitan dalam menguasai materi yang telah dibahas. Remedial yang diberikan berupa tugas tambahan tentang mencari video di YouTube tentang materi pada dan kadar, kemudian mencatat kesimpulan dari video tersebut. Kemudian ada refleksi pendidik. Nah,
Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh pendidik dalam merefleksi dirinya sendiri. Yang pertama, apakah semua peserta didik terlibat aktif di dalam pembelajaran? Yang kedua, kesulitan apa yang dimiliki oleh peserta didik yang tidak aktif di dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya? Yang keempat, apakah kegiatan pembelajaran dapat menimbulkan berpikir kritis pada peserta didik? Yang kelima, apakah peserta didik dapat memahami materi yang telah diajarkan hari ini? Kemudian ada refleksi peserta didik dengan contoh, nama peserta didiknya Amanda, kelas 9 semester genap, dengan soal 2 butir, yaitu yang pertama, bagaimana menurutmu materi pembelajaran hari ini, apakah bisa dipahami dengan baik? Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, ada pun refleksi peserta didik ini, semua peserta didik kelas 9 semester genap ini diminta untuk membuat soal ini di kertas berlembar kemudian dikumpulkan. Adapun materinya yaitu tentang contoh-contoh pada dan kadar. Jadi di sini diuraikanlah beberapa contoh pada dan kadar. Salah satunya yaitu tentang contoh kada, yaitu seseorang terlahir dari orang tua si A dari suku B dan sebagainya. Kemudian contoh kadar, seorang mahasiswa yang memilih untuk berzina dan hamil di luar nikah, sedangkan orang tuanya sudah mempercayainya untuk belajar di kampus. Nah, adapun contoh-contoh lainnya bisa dilihat pada modul pembelajaran yang saya buat. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari modul ajar akidah akhlak yang telah saya buat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.